Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, para muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 1-6 SD IT An-Nur, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, serta semakin semangat dalam berlomba-lomba mengejar pahala di 10 hari terakhir ini. Baik teman-teman, kali ini Miss Ratna masih akan membahas tentang Al-Quran. Nah, teman-teman, tahu tidak? Membaca Al-Quran itu memberikan banyak sekali efek baik kepada setiap pembacanya. Kali ini Miss Ratna akan sampaikan 2 efek atau dampak membaca Al-Quran. Yang pertama, sebagai syifa atau obat. Anak-anakku yang solih-solihah, membaca Al-Quran tak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah kisah, seseorang yang jiwanya sedang gelisah mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang itu untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mendatangi tempat di mana banyak orang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian setelah mengamalkan anjuran Ibnu Mas'ud untuk bersahabat dengan Al-Quran, orang itu akhirnya merasakan ketenangan dalam jiwanya, kejernihan pikiran, serta kesehatan jasmaninya. Nah, teman-teman, selain itu, membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu, bagaimana agar hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran, jawabnya. Masya Allah, sungguh luar biasa manfaat membaca Al-Quran ya teman-teman. Nah, anak-anakku kelas 1-6 SD IT An-Nur, sekarang kita akan lanjutkan efek membaca Al-Quran yang kedua, yaitu mencerdaskan otak. Tahu tidak? Ternyata membaca Al-Quran setelah sholat maghrib dan sholat subuh itu dapat meningkatkan kecerdasan hingga 80%. Masya Allah ya teman-teman. Tapi apa ya yang sebenarnya terjadi teman-teman? Nah, teman-teman,
Membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga 80% karena ternyata pada waktu tersebut merupakan pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Di samping itu, ada 3 aktivitas sekaligus yang dilakukan, yaitu membaca, melihat, dan mendengar. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu kuat ingatan atau hafalannya. Yang pertama, menyedikitkan makan. Yang kedua, membiasakan melaksanakan ibadah sholat malam. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran sambil melihat kepada mushaf. Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat manusia dan juga memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca kitab suci Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran juga mendatangkan pahala loh teman-teman. Untuk itu, mulai sekarang ini kita luangkan waktu kita beberapa menit saja dari 24 jam di setiap harinya. Ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa teman-teman? Untuk membaca, mentadaburi, dan memahami isi yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, semoga Allah menurunkan hidayahnya kepada kita agar kita dapat senantiasa mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, materi tauladan kita kali ini Miss Ratna akhiri ya teman-teman. Semoga apa yang Miss Ratna sampaikan kali ini dapat teman-teman pahami ya. Miss Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.